Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya, Ibu Nina Agustianingrum, dalam perkuliahan Geometri Analitik Bidang. Jika pada video sebelumnya telah dibahas mengenai persamaan hiperbola dengan pusat 0,0 oleh Ibu Eni Listiawati, maka pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan hiperbola dengan pusat H, K. Silahkan disimak baik-baik videonya ya. Persamaan hiperbola dengan pusat H, K. Untuk menentukan persamaan hiperbola dengan pusat H, K, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar dari hiperbola horizontal dengan pusat H, titik fokus yaitu F1 H plus C, F2 H min C, kemudian kita menggunakan konsep dari definisi hiperbola untuk menentukan persamaannya. Nah, berdasarkan definisi dari hiperbola, bahwa selisih jarak dari sembarang titik P, X, Y yang terletak pada hiperbola ke titik F1 dan jarak dari titik P ke F2 itu selisihnya adalah tetap, yaitu 2A. Sehingga jika kita misalkan jarak dari P ke F1 itu adalah D1 dan jarak dari titik P ke F2 itu adalah D2, maka mutlak dari D2 dikurangi D1 sama dengan 2A. Ini adalah persamaan kita yang pertama. Ya, selanjutnya untuk nilai D2, tadi kan D2 jarak dari P ke F2, yaitu P akar dari X dikurangi H dikurangi C dikuadratkan ditambah dengan Y dikurangi K kuadrat. Lalu dikurangi D1, yaitu akar X dikurangi H plus C dikuadratkan ditambah dengan Y dikurangi K kuadrat sama dengan 2A. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk yang min akar ini kita pindahkan ke sebelah kanan sehingga akar dari X min H min C kuadrat ditambah Y dikurangi K kuadrat sama dengan 2A ditambah akar dari X min H plus C dikuadratkan plus Y min K kuadrat. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan tanda akar, maka kita kuadratkan kedua ruas sehingga, nah, untuk yang di sebelah kiri tanda akarnya hilang menjadi X min H dikurangi C kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan 4A kuadrat plus 4A ya, 2 kali 2A plus akar dari X min H plus C dikuadratkan plus Y min K kuadrat ditambah dengan, nah ini sudah dijabarkan yaitu X kuadrat dikurangi 2X kali H plus C ditambah H plus C kuadrat plus Y min K kuadrat. Ini kemudian kita kerjakan. Oke, ini menjadi X kuadrat dikurangi 2X kali H dikurang C ditambah dengan H min C kuadrat ditambah Y min K kuadrat ya sama dengan 4A kuadrat plus 4A kali akar X min H plus C dikuadratkan ditambah Y dikurangi K kuadrat plus X kuadrat. Nah, ini kita jabarkan juga menjadi min 2XH min 2CX begitu ya, atau XC. Lalu ini ditambah dengan H kuadrat plus 2HC ditambah C kuadrat ya. Oke, nah ditambah Y min K kuadrat. Nah, dari sini kita lihat di ruas kiri ada Y min K kuadrat, ruas kanan ada Y min K kuadrat. Ini kita kanselasi. Kemudian X kuadrat, ini di sebelah kanan dengan X kuadrat ya. Lalu ini min 2XH plus 2XC ditambah H kuadrat min 2HC plus C kuadrat. Nah, ini min 2XH-nya dengan min 2XH yang di sebelah kanan juga hilang. Lalu H kuadrat dengan H kuadrat, C kuadrat dengan C kuadrat. Nah, tinggal ini ya, plus 2XC. Di sini ada min 2XC menjadi 4XC. Lalu min 2HC dengan plus 2HC di sini menjadi min 4HC. Nah, sama dengan ini 4A kuadrat ditambah 4A
akar gitu ya, X dikurangi H plus C kuadrat ditambah Y min K kuadrat. Nah, ini tadi setelah dikumpulkan di yang tidak mengandung akar kita letakkan di sebelah kanan ya. Tadi ada plus 4CX dan min 4CH. Kita cek kembali. Plus 4CX min 4CH. Jadi 4A kuadratnya kita pindah ruas ya, kita kumpulkan. Sehingga di satu sisinya tinggal 4A kali akar. Nah, seperti ini. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 4. Ini kita bagi dengan 4 ya. Ini menjadi hilang, kita bagi dengan 4, begitu. Sehingga tinggal sisa min A kuadrat plus C-nya ini kita distributif ya, X min H. Nah, ini kita kerjakan ya, teman-teman dikerjakan sehingga nanti akan menjadi bentuk akhirnya seperti ini yang sederhana. Ini ada A kuadrat dikurangi C kuadrat kali X dikurangi H plus A kuadrat kali Y min K kuadrat sama dengan A kuadrat, ini ya, A kuadratnya keluar, dikali A kuadrat dikurangi C kuadrat. Nah, dari gambar ini kita ketahui bahwa jarak titik pusat ke titik fokus ya, fokusnya kan di sebelah sini, itu lebih panjang atau lebih besar dari jarak pusat ke titik puncak di sini, puncak. Sehingga nilai dari C itu lebih besar dari A. Nah, oleh karena itu nanti A kuadrat dikurangi dengan C kuadrat itu memiliki hasil yang negatif karena tadi ya nilai A-nya lebih kecil. Jadi nilai kuadratnya pun akan lebih kecil gitu ya. Nah, kalau kita misalkan nilai A kuadrat min C kuadrat itu sama dengan min B kuadrat, maka akan diperoleh, nah yang A kuadrat min C kuadrat ini kita ganti dengan min B kuadrat ya, ini juga begitu. Nah, sehingga kita dapat min B kuadrat kali X min H kuadrat ditambah A kuadrat kali Y min K kuadrat sama dengan min A kuadrat B kuadrat. Ini kita bagi dengan, ya dibagi min A kuadrat B kuadrat di kedua ruas. Nah, sehingga ini kalau min B kuadrat dibagi min A kuadrat B kuadrat, begitu. Tinggal sisanya adalah A kuadrat ya di bawah ya. Nah, kemudian yang ini juga sama. Ini juga sama. Begitu. Nah, jadi ini ketika sudah kita sederhanakan menjadi X min H kuadrat per positif ya, ini negatif per A kuadrat. B-nya ini hilang. Kemudian yang di sini A kuadrat dengan A kuadrat ini kita bagi ya, sehingga tinggal 1, lalu Y min K kuadrat per min B kuadrat, sehingga di sini min B kuadrat sama dengan yang ini 1. Nah, ini adalah persamaan hiperbola yang kita cari, yaitu persamaan hiperbola dengan pusat H, K yang berbentuk hiperbola horizontal. Berikutnya, selain cara yang pertama tadi untuk menentukan persamaan hiperbola dengan yang berpusat di H, K, itu kita bisa menggunakan metode transformasi. Kalau tadi kan kita pakai metode definisi ya, definisi hiperbola. Kalau ini kita menggunakan konsep transformasi, yaitu mentransformasikan pusat yang tadinya ini ya kita sudah mendapatkan persamaan hiperbola yang pusatnya 0,0 di video sebelumnya. Nah, kemudian kita menggeser pusatnya yang sebelumnya 0,0 ke A atau ke H, K di sini, yaitu berarti pusatnya bergeser sejauh H satuan searah sumbu X dan sejauh K satuan searah sumbu Y. Sehingga kita peroleh matriks transformasinya itu adalah translasi HK. Ya. Nah, kalau kemudian dimisalkan titik P, X aksen, Y aksen, ini adalah peta dari P, X, Y pada hiperbola. Dengan translasi tersebut, kita peroleh bayangannya, X aksen, Y aksen, itu adalah tadi matriks transformasinya ditambah dengan titik semula, titik awal, yaitu XY. Nah, sehingga kita peroleh ini ya, X aksen, Y aksen adalah H plus X dengan K plus Y. Jadi X aksennya adalah H plus X, dan Y aksennya adalah K plus Y. Dari sini, untuk X-nya itu sama dengan, ya kita pindah ruas, X aksen dikurangi H, dan Y-nya adalah Y aksen dikurangi K. Nah, jadi dari persamaan awal tadi X kuadrat per A kuadrat,
dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Setelah digeser akan menjadi X aksen min H kuadrat dibagi A kuadrat dikurangi Y aksen dikurangi K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi X-nya kita ganti dengan ini ya. Oke. Nah, tinggal kita hilangkan untuk aksennya, kita mendapatkan persamaan hiperbolanya adalah X min H kuadrat per A kuadrat dikurangi Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya, kita ketahui bahwa bentuk hiperbola itu ada yang horizontal seperti ini dan ada yang vertikal. Nah, nanti terdapat perbedaan untuk persamaannya ya. Untuk yang vertikal nanti ketika bisa dicoba dengan cara yang sama seperti tadi, hanya ini untuk titik fokusnya, ya titik fokusnya H, K min C, yang di sini H, K plus C. Kalau tadi kan H plus ya, H plus minus C, K, begitu. Kalau yang di sini yang bergerak itu adalah ordinatnya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan hasil untuk hiperbola vertikal di pusat H, K, persamaannya adalah Y dikurangi K kuadrat per A kuadrat dikurangi X min H kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ya, jadi kalau tadi yang di horizontal itu X min H pasangannya dengan A ya dan bernilai positif. Kalau yang ini Y min K-nya berpasangan dengan A dan bernilai positif. Begitu. Lalu ini adalah resume atau summary dari unsur-unsur hiperbola baik untuk horizontal maupun vertikal untuk hiperbola yang berpusat di H, K. Ya, ada titik pusat, puncak, fokus, sumbu utama, dan sumbu imajiner atau sumbu sekawan. Ini panjang sumbu utama, ini panjang sumbu imajiner, lalu ada persamaan garis direktris, persamaan asimtot, panjang latus rektum, eksentrisitas, dan juga ini bentuk umumnya. Nah, teman-teman bisa cermati di sini untuk membedakan hiperbola horizontal atau vertikal. Itu di sini ya. Kalau di horizontal untuk pusat, kalau pusatnya sama ya, H, K. Kita lihat di sini yang bergerak, kalau untuk horizontal yang bergerak itu adalah absisnya. Ya, ini H plus minus A, K, K-nya tetap ya ordinatnya. Fokusnya juga sama. Nah, kalau yang di vertikal itu yang bergerak adalah ordinatnya, sementara itu absisnya tetap. Nah, mungkin itu penanda utamanya ya. Berikutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan persamaan hiperbola dengan titik fokus min 1, min 5 dan min 1,7 serta panjang sumbu imajinernya adalah 4 satuan. Perhatikan bahwa titik fokus min 1, min 5 dan min 1,7 ini yang bergerak adalah ordinatnya ya, yang berubah adalah nilai ordinatnya sehingga ini hiperbolanya adalah hiperbola vertikal. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus yang ada pada hiperbola vertikal tentunya ya. Untuk pusat, itu tadi sama ya, H, K. Lalu untuk fokus, berarti kalau hiperbola vertikal itu adalah H, K plus minus C ya. Perhatikan bahwa letaknya min 1,7 ini di atas ya. Min 1,7 itu di atas, gitu. Nyatakan ini min 1, lalu ini 7, lalu di sini min 5, katakan seperti itu ya. Nah, ini adalah F2 begitu, dan di sini adalah F1. Nah, nanti kan parabolanya terbuka ke atas dan ke bawah. Nah, sehingga nanti untuk nilai dari K plus C, itu kita ambil yang atas ya teman-teman, yang 7, dan K min C itu adalah yang di bawah, min 5. Nah, ini kita kerjakan untuk mencari nilai K dan nilai C. Misalnya ini kita jumlahkan, maka nanti akan didapat 2K, ini hilang, ini habis ya, plus C dikurangi C kan sama dengan 0, sama dengan 7 ditambah min 5 yaitu 2. Jadi nilai K adalah 1. Nah, titik fokus ini H, K plus minus C ya, sehingga dari sini itu nilai H-nya sama dengan min 1. Kita sudah dapat nilai H dan nilai K. Lalu nilai K ini kita substitusikan ke salah satu persamaan di sini. Misalnya
K plus C sama dengan 7 ya. K-nya sama dengan 1, di sini 1 ditambah C sama dengan 7, maka nanti C-nya sama dengan 6. Nah, selanjutnya ada informasi tentang ini ya, sumbu imajiner sama dengan persatuan. Nah, sumbu imajiner itu berarti adalah 2B ya. 2B sama dengan 4, maka dari sini nilai B-nya adalah 2. Nah, begitu. Kemudian kita ingat hubungan dari A, B, dan C ya. Hubungan dari A, B, dan C itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, tadi nilai C kuadrat sudah ada, nilai C-nya sudah ada ya, sehingga nilai C kuadrat adalah 6 kuadrat sama dengan A kuadratnya belum ada, ditambah B kuadrat, ini 2 ya, dikuadratkan. Nah, kita hitung untuk nilai A kuadratnya sama dengan 36 dikurangi 4 ya, sama dengan 32. Jadi nilai A kuadrat adalah 32. Nah, untuk menentukan persamaan hiperbola, kita kan butuh pusat H, K dan butuh nilai A dan nilai B ya. Jadi ini sudah komplit, kita bisa merumuskan untuk persamaan hiperbolanya, yaitu karena dia vertikal, maka yang positif itu adalah Y dikurangi dengan K ya. K-nya tadi adalah 1. Nah, Y min 1 kuadrat dibagi dengan A kuadrat, 32 begitu, min X dikurangi H, hanya adalah min 1, berarti X plus 1 kuadrat ya, dibagi dengan B kuadrat, dibagi dengan 4 sama dengan 1. Ya, selesai ya. Nah, ini adalah persamaan dari hiperbola yang dimaksud. Kita masuk ke contoh 2. Diketahui persamaan hiperbola min 4x kuadrat plus 3y kuadrat min 24x min 18y plus 27 sama dengan 0. Tentukan koordinat titik pusat, puncak, dan fokus dari hiperbola tersebut. Persamaan hiperbola ini harus kita ubah dulu ke dalam persamaan bentuk bakunya, yaitu x min h kuadrat per a kuadrat dikurangi y min k kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, kita akan mencoba untuk mengubah persamaan ini ke dalam bentuk baku ya. Coba kita tulis terlebih dahulu. Nah, ini kita kumpulkan variabelnya x dengan x dan y dengan y. Y kuadrat min 18y sama dengan min 27 ya, konstantanya di sebelah kanan. Lalu ini coba kita gunakan sifat distributif, min 4 kali x kuadrat, berarti karena min sudah keluar ya, berarti ini ditambah 6x, yang ini plus 3 kali y kuadrat dikurangi 6y sama dengan negatif 27. Nah, kemudian kita ubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna ya. Nah, ini adalah min 4. Ini kita bagi 2. X ditambah separohnya 3 begitu. X plus 3 kuadrat. Seperti ini. Lalu karena ini ditambah 9, maka supaya nilainya itu tidak berubah, di sini kita kurangkan dengan 9. Nah, ini selesai. Kemudian ditambah 3, lalu yang ini Y, ini min ya, berarti setengahnya dari 6, yaitu 3 kuadrat. Nah, ini kan ditambah 9. Nah, sehingga di sini kita harus kurangkan dengan 9 supaya tidak merubah nilai di awal. Sama dengan minus 27. Berikutnya, ini adalah min 4 kali x plus 3 kuadrat, begitu ya. Yang di sini plus 3 kali y min 3 kuadrat sama dengan
Nah, untuk yang konstantanya kita pindah semua ke ruas kanan, min 27. Ini plus 36 sehingga menjadi negatif 36. Lalu yang ini min 27, maka di sini menjadi plus 27. Begitu. Selanjutnya, ini kita kalikan dengan negatif. Ya, 4 kali X plus 3 kuadrat min 3 kali Y min 3 kuadrat sama dengan, ini habis ya, lalu tinggal minus, positif 36, karena udah kita kalikan min 1. Nah, berikutnya tinggal kita bagi dengan 36, maka di sini nanti kita peroleh X plus 3 kuadrat, ini 4 dibagi 36 ya, berarti yang atas kan 1, yang di bawah 9. Di sini 3 dibagi 36 berarti 12 yang di bawah sama dengan 36 dibagi 36, 1. Nah, ini adalah persamaan hiperbola yang sudah dalam bentuk baku ya. Nah, parabolanya parabola horizontal ya, karena yang positif adalah nilai dari X. Nah, dari sini kita bisa menjawab pertanyaan yang tadi, titik pusatnya ya. Pusat ini adalah H, K. Sehingga dalam hal ini jawabannya adalah min 3,3. Nah, berikutnya untuk puncak. Puncaknya itu adalah H plus minus dengan A, K, begitu ya. Nah, A-nya berapa? A-nya kan di sini A kuadrat 9. Sehingga A-nya adalah plus minus 3. Nah, jadi puncaknya itu min 3 plus minus 3,3. Jawabannya min 3 tambah 3 berarti 0 ya, 0,3. Dan min 3 berarti min 6,3. Ini untuk puncak. Berikutnya untuk fokus. Titik fokusnya itu adalah H plus minus C, K. Ya. Dari sini berarti untuk nilai C ya, nilai C-nya belum ada. Dari sini kita cari dulu nilai C. C itu kan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Berarti sama dengan 9 ditambah 12 sama dengan 21. Sehingga C-nya adalah plus minus akar 21. Nah, di sini berarti fokusnya sama dengan H tadi adalah min 3 plus minus akar 21,3. Berarti jawabannya min 3 plus akar 21,3 dan min 3 dikurangi akar 21,3. Nah, demikian untuk 3 pertanyaan sudah kita jawab ya. Berikutnya ada latihan. Nah, silahkan untuk dikerjakan latihannya supaya bisa mengukur pemahamannya sampai di mana. Ya, semoga selalu semangat untuk belajar. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.